Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Pada mata kuliah kebantenan hari ini, kita itu akan membahas tentang sejarah Banten. Nah, sebelum kita membahas sejarah Banten, apakah teman-teman tahu apa itu sejarah Banten? Marilah kita papakan tentang sejarah Banten. Banten adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa bagian barat. Kota Banten merupakan ibu kotanya secara historis. Banten merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Banten pada abad ke-16 masa kejayaannya dan abad ke-19. Kerajaan Banten dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan Islam di wilayah Nusantara. Namun, pada abad ke-19, kekuasaan Kerajaan Banten melemah dan wilayahnya diambil oleh Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Banten menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Sejarah Banten mencakup berbagai periode penting dalam perkembangan wilayah ini, termasuk masa kejayaan sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Nusantara. Berikut adalah rangkuman singkat tentang sejarah Banten. Awal mula wilayah Banten telah dihuni sejak zaman prasejarah, tetapi sejarah tertulisnya dimulai pada abad ke-16. Pada masa itu, Banten adalah bagian dari Kesultanan Demak, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kesultanan Pajajaran. Kerajaan Banten pada awal abad ke-16, Kerajaan Banten menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan Islam di wilayah Nusantara. Kedatangan Belanda pada abad ke-17, Belanda mulai mengintervensi perdagangan di Banten. Konflik antara Kesultanan Banten dan Belanda setelah penyerahan Sultan Muhammad Safiuddin kepada pemerintah kolonial Belanda. Era kolonial di bawah pemerintahan Belanda, Banten menjadi bagian dari Hindia Belanda. Wilayah ini mengalami transformasi ekonomi dan sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Belanda. Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Banten menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun, baru pada tahun 2000, Banten menjadi provinsi terpisah setelah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Sejarah Banten mencerminkan perjalanan panjang wilayah ini dari masa kejayaan sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan hingga era kolonial dan kemerdekaan Indonesia. Masa pemerintahan kolonial 1808 sampai 1945. Penghapusan kesultanan oleh kolonial Belanda merupakan fase penting dalam sejarah kebudayaan Banten. Kota Surosoan sebagai ibu kota Kesultanan Banten menjadi kota mati. Bangunan-bangunan bekas istana sultan dihancurkan. Penduduknya dipindahkan di berbagai tempat di Nusantara. Kemudian pemerintah kolonial menetapkan Serang sebagai ibu kota residensi Banten. Serang yang dulu areal persawahan paling subur yang dibangun oleh Maulana Yusuf disulap menjadi ibu kota Banten modern yang ditandai dengan bangunan bergaya Eropa. Akibat runtuhnya Kesultanan Banten, orang Banten mencari referensi nilainya langsung ke pusat suci di Islam di Mekah. Di samping untuk ritual ibadah haji dan dilanjutkan untuk pendalaman agama demi memperoleh semangat baru untuk melawan kesewenangan. Dampaknya bermunculan pesantren di pelosok desa, pusat pendidikan sekaligus memupuk sebagai pengusir penjajah. Krakatau meletus, petani memberontak, perlawanan fisik di berbagai tempat, peristiwa Cikande Udik 1836, Ki Wakisa Cilegon 1850, pemberontakan Labuan Menes 1920 adalah bentuk penyelewengan oposisi terhadap Banten. Masa kemerdekaan
Pergantian rezim berdampak pada pergantian seluruh jajaran birokrasi pemerintahan. Kaum ulama yang sebelumnya berperan sebagai pengajar santri di pesantren-pesantren diangkat menjadi residen, bupati, wedana, dan semangat baru untuk kembali mengembalikan Banten kepada jati dirinya sebagai masa kesultanan mendorong ulama untuk mengambil alih kepemimpinan tidak hanya di birokrasi pemerintahan, tetapi juga di pertahanan dan keamanan. Masa Banten menjadi provinsi 2000 sampai sekarang. Masyarakat Banten bersemangat menyambut kemenangan rakyat, mengawali era reformasi, dan munculkan ide bangunan provinsi sendiri untuk wilayah keresidenan Banten. Bersatunya elemen masyarakat Banten untuk memperjuangkan berdirinya Provinsi Banten melalui berbagai cara. Pangeran Walangsungsang ketika usia dewasa diperkirakan usia lebih dari 17 tahun. Ibunya meninggal dunia, kemudian meninggalkan istana dengan tujuan untuk mencari agama Islam yang hakiki. Berjalan masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung. Yang pertama disinggahi adalah Gunung Merapi. Setelah itu, Pangeran Walangsungsang bertemu dengan Sanghyang Danuwarsi atau pendeta agama Sanghyang Buddha, serta beliau dinikahkan oleh dengan putrinya yang bernama Nyi Indang Gelis atau Nyi Indang Ayu pada tahun 1442. Dari perkawinan Wati lahir 1446. Di tempat itu pula bertemu dengan adiknya Ratu Rara Santang yang pergi sepengetahuan ayahnya. Lalu setelah bercerita segala maksud dan tujuan kepada pendeta, disarankan bertiga untuk menemui Sang Yang Naga yang berada di Gunung Ciangkup dan kemudian disuruh datang ke tempatnya di Gunung Kumbang. Sesampainya di sana diperintahkan bertemu Ratu Bangau wilayah Cirebon. Selanjutnya mendapat petunjuk untuk berangkat ke Gunung Jati untuk menemui Syekh Nurjati. Lalu setelah belajar kurang lebih 3 tahun kepada Syekh Nurjati, akhirnya diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Selama di tanah Arab terjadi peristiwa penting bagi Walangsungsang, yaitu perkawinan adiknya Ratu Rara Santang dengan bangsawan Arab, yaitu Maulana Muhammad bergelar Syarif Abdullah dari suku Bani Hashim, putra Nurul Alim, yang memerintah kota Islamiyah di wilayah Palestina atau Bani Israel. Syarif Abdullah adalah anak dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Al-Husain, yaitu keturunan ke-19 Nabi Muhammad SAW. Dari pemikiran antara Sultan Syarif Abdullah dengan Ratu Rara Santang dikarunia 2 orang putra, yaitu yang pertama ada Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1948 dan Syarif Nurullah lahir pada tahun 1450. Kemudian Syarif Abdullah wafat pada tahun 1450, sementara digantikan oleh mangkubuminya yang bernama Unka Jatra sebagai pejabat Sultan Mesir. Nah, Syarif Hidayatullah dilahirkan di Mesir pada tahun 1448 dan wafat tahun 1558 di Gunung Jati Cirebon pada tahun 1470. Mencapai sekitar umur 20 tahun, pergi ibadah haji dan bermukim di Mekah. Belajar agama Islam pada Syekh Ataullahi Sajali ulama di Mekah. Terus pergi ke Baghdad belajar ilmu tasyawuf. Setelah kembali ke Mesir oleh Unka Jatra, pejabat Sultan diserahi mahkota Sultan tapi menolaknya dan diserahkan ke adiknya yaitu Syarif Nurullah yang akhirnya dinobatkan menjadi Sultan. Syarif Hidayatullah adalah seorang yang berjiwa besar, bercita-cita tinggi dan berilmu pengetahuan yang luas. Kemudian berniat untuk pergi meninggalkan Mesir dengan maksud untuk mengembangkan agama Islam di tanah Jawa. Kemudian ibunya merestui dan berdoa, semoga Allah menjadikan kamu seperti matahari, tidak ada pilihan, semuanya harus disinari. Terus semoga Allah menjadikan ketabahan hatimu seperti gunung, walaupun yang datang itu adalah angin
topan dan halilintar tetapi tidak berubah. Semoga Allah menjadikan kebesaran hatimu seperti luasnya laut. Lalu Syarif Hidayatullah cenderung untuk menjalankan syiar Islam. Beliau berangkat ke Jawa Barat, mampir di Gujarat Pasal, Aceh, mengunjungi guru besarnya di Belambangan atau Jawa Timur,